Halo teman-teman semua. Jadi, pada video ini aku pengen jelasin, eee, tentang presentasi ilmiah. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Angelia, NIM 68202039. Oke, kita langsung saja. Oke. Tips presentasi ilmiah. Dalam presentasi, penyampaian maupun slide yang ada di PPT harus padat, singkat, dan jelas. Jadi yang pertama, huruf harus jelas. Jadi minimal hurufnya itu kayak gini, kayak yang ada di layar ya, ada di layar ini. Jangan kayak tulisan yang terlalu banyak modifikasinya. Contohnya misalnya jenis huruf yang tegak bersambung. Itu kan biasanya beberapa orang nggak bisa baca. Jadi lebih baik tulisannya yang simple saja, yang seperti ini ya contohnya. Kedua, slide 10-20. Untuk presentasi, slide yang dibutuhkan itu sebenarnya nggak harus banyak. Jadi nggak jauh-jauh dari 10 atau sampai 20. Paling enggak 20 itu kayaknya udah terbanyak sih. Jadi jangan jauh-jauh dari 10 lah. Karena kalau misalnya sampai 30-an slide, itu kalian ngerangkum apa? Jangan-jangan seluruh makalah kalian pindahin gitu ke PPT. Yang ketiga, ukuran fontnya 20. Paling enggak ini 20. Jadi biar orang-orang itu bisa jelas baca. Yang matanya minus kan gak harus gini gitu kan, gak harus deketin. Dari jauh kan udah kelihatan. Lalu yang keempat, durasi penjelas maksimalnya itu 30 menit ya. Maksimalnya 30 menit. Karena kalau lebih dari 30 menit kayaknya itu ceramah aja kayaknya udah masuk ceramah sih kayaknya mungkin. Karena biasanya kan ceramah ada yang sampai 1 jam ya. Lebih baik maksimalnya itu 30 menit karena akan bosen banget pastinya kayaknya. Aku aja kayaknya udah bosen. Kayak udah mau 20 menitan itu kayaknya 20 menit ke atas kayaknya mungkin udah bosen sih. Oke, selanjutnya. Ini ada masalah. Oke. Sebentar. Oke. Tampilan slide dan handout. Untuk tampilan slide itu yang pertama, kalau berupa kalimat maksimal itu 8 baris. Jadi gak boleh, gak kurang, gak lebih. Karena kalau misalnya udah lebih dari 8 baris kan otomatis tulisannya mengecil tuh. Jadi pastinya gak bakal jelas. Yang kedua, kalau berupa bagan, tampilkan inti yang mau disampaikan. Jadi intinya aja yang disampaikan, kayak kalian crop terus kalian tampilin di PPT, intinya aja. Yang ketiga, desain jelas. Maksud desain itu maksudnya ya ini sekarang kayak apa ininya. Jadi harus jelas, jangan yang aneh-aneh. Dan tulisan sama desainnya itu jangan nyatu. Karena kalau misalnya warnanya sama ya nggak bisa dibaca. Yang ketiga, maksudnya, oke, aku lanjutin lagi sebentar. Misalnya, ini kan warna pink nih. Ini pink atau putih ya? Ini putih kan. Kalian timpa lagi misalnya warna kuning, yang nggak jelas pastinya. Yang keempat, isi berupa inti materi. Ini kayaknya mungkin kalian udah tahu kalau PPT itu kan jelasin inti dari materi yang kalian bahas ini. Walaupun kayaknya beberapa orang masih males gitu ya ngerangkum. Selanjutnya handout. Kalau misalnya dosen atau guru kalian nyuruh print out si PPT buat dibagiin ke peserta yang nonton kalian, yang ngikutin kalian presentasi. Yang pertama itu disarankan cetaknya warna hitam putih biar hemat ya, biar nggak bayar-bayar. Karena misalnya dalam satu kelas disuruh ngeprint 30 lembar atau misalnya 20 lembar aja deh. Ya kalian harus ngeluarin uang banyak kalau misalnya kalian ngeprintnya warna-warni sesuai warna
PPT-nya. Yang kedua, 2 slide dalam 1 lembar kertas print. Jadi kertas HPS itu minimal itu 2 lembar. Itu kan nggak minimal, kayaknya harus maksimal ya. Maksimalnya itu 2 lembar. Biar kelihatan jelas juga, enak dibaca. Yang ketiga, di print sesuai kebutuhan. Ya, kalau misalnya disuruh 20 ya 20, disuruh 30 ya 30. Jangan banyak-banyak. Selanjutnya untuk tips untuk presentasinya sendiri, untuk kitanya, yang pertama itu menggunakan baju yang formal. Diusahain ya baju formal kayak baju yang berkerah, baju berkerah, kaos berkerah itu apa namanya? Lupa aku. Iya, kaos berkerah. Iya. Atau kemeja. Kalau perempuan kan minimal blouse. Kayak aku, ini kemeja yang aku pakai. Yang kedua, disarankan berdiri ya. Mungkin kalau untuk di kelas, disaranin itu berdiri. Kalau mungkin sekarang tidak memungkinkan karena aku juga mohon maaf ya, ini aku ngerekamnya malam. Karena kalau siang itu tidak kondusif, soalnya ribut ya, kayak motor ya, tukang jualan bakso yang ting 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 ting, terus juga anjing-anjing gitu loh pada gonggong semua. Kalau malam kan mereka tidur, jadi bisa tenang lah, lebih tenang. Dan juga ini pencahayaannya dari flash handphone. Jadi maafkan kalau misalnya pencahayaannya kurang, mohon maaf sekali. Yang ketiga, tunjukkan antusiasme. Maksudnya antusiasme itu tunjukin kalau kalian itu ya ekspresinya seneng gitu loh. Kalau misalnya kalian presentasi terus ya mukanya kayak daterin, kayak menggunakan baju yang formal. Jadi kalian ya begitu itu kayak songong banget ya. Ya lebih baik ya charming gitu loh, cerah, senyum. Yang keempat, suaranya harus jelas ya, sejelas mungkin yang kalian bisa. Soalnya pengalaman aku pas di SMA itu mereka sering banget komplain ke orang presentasi yang di depan kalau mereka nggak dengar yang di belakang itu kan, yang paling belakang, duduk paling belakang itu mereka nggak dengar apa yang mereka omongin gitu. Jadi diusahakan keras. Ini mudah-mudahan aku keras karena aku udah pakai headset ini. Kenapa aku taruh sini? Karena biar jelas aja. Takutnya kalau misalnya aku taruh di depan sini, takutnya nggak jelas gitu. Yang ke berapa ya? Yang kelima. Yang kelima, posisi tegak. Jadi posisinya itu harus tegak. Maksudnya kalau kalian berdiri, jadi kayak enggak, apa sih, gimana ya, enggak nyender misalnya kalau berdiri ya. Terus 6, matanya melihat ke depan. Selalu sih, as always. Kalau presentasi itu harus lihat ke depan, nggak terpaku sama PPT-nya. Misalnya kalau kalian di kelas, terus kayak PPT-nya itu kan biasanya pakai proyektor, dilampirin. Lebih baik kalian jangan terpaku gitu loh, sekali-sekali aja baca misalnya nunjuk ini begini terus kalian jelasin gitu. Yang ketujuh, kakinya tegak. Jadi ini kaki nih, kaki kalian nih. Nggak jelas, ini kaki kalian. Jadi kaki kalian tuh jangan kayak misalnya kayak gini, diangkat sebelah atau menyilang atau gimana, itu pastinya bakal berpengaruh sama posisi kalian. Yang kedelapan, pembawaannya santai. Santai aja, nggak usah ngegas kayak, atau misalnya kayak terpaksa gitu kan ya. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga. Aku nggak tahu, ini kayaknya menurut aku sih ini aku udah pas ya, soalnya kalau ke terlalu lama juga susah ngeditnya, bukan ngeditnya, masukin di YouTube-nya, uploadnya lama. Selanjutnya presentasi. Ini masih presentasi ya. Dalam presentasi kita harus benar-benar menguasai materi yang akan dijelaskan nanti. Aku punya tips nih gimana caranya. Yang pertama, latihan di depan. Aku biasanya di depan kaca atau di depan teman atau keluarga gitu. Jadi kalian latihan di depan kaca gitu kan, cara kalian presentasi gini-gini. Atau kalau misalnya kalian ada teman, kalian suruh nilai, kalian kritik apa-apa aja nih yang kurang gitu. Lalu 2, mengerti bahasa-bahasa yang jarang terdengar. Lebih baik nih kalian kalau misalnya masukin penjelasan, maksudnya kayak ada kata-kata ilmiah, misalnya kata-kata ilmiah nih yang orang awam itu
nggak sering dengar. Lebih baik kalian cari tahu dulu artinya apa biar kalian uh, bisa jelasin gitu loh. Soalnya dulu pas aku SMA pengalaman ini, kalau misalnya sesi tanya jawab mereka tuh nanya nggak lain nggak bukan ya bahasa ilmiah itu maksudnya apa, mereka nggak ngerti. Jadi lebih baik kalian cari tahu dan kalian jelasin pas presentasi itu. Yang ketiga, jangan tegang atau grogi. Lebih baik ya jangan tegang atau grogi, tapi kayaknya untuk semua orang, beberapa mungkin yang enggak, mereka itu lebih untuk maju ke depan ya. Untuk maju ke depan itu pasti bakal grogi, bakal keringetan, bakal sakit perut biasanya. Jadi kalau aku punya tips, aku biasanya kayak tarik nafas dalam-dalam sampai kayak deg-degan aku itu hilang. Selanjutnya, pembawaan dalam presentasi. Yang pertama itu disarankan jika berkelompok pembagiannya rata. Ini harus banget sih biar tidak ada yang dominan karena tidak ada yang gimana ya, nilainya lebih tinggi. Jadi dibagi-bagi-bagi jadi tinggal kalian per individu aja penyampaiannya kayak gimana. Yang kedua, jangan terpaku pada catatan atau PPT. Ini udah disampaikan tadi sebelumnya. Bukan jangan pernah sih, maksudnya kayak kenapa kalian harus terpaku sama PPT? Itu kan PPT yang kalian buat sendiri, maksudnya kalau kalian berkelompok, kenapa kalian harus terpaku pada PPT itu? Sedangkan kalian yang buat sendiri, kalian pasti tahu dong. Yang ketiga, siap siaga jika ada masalah. Nah, masalahnya tuh banyak kan, misalnya PPT-nya nggak mau dibuka, PPT-nya tiba-tiba kehapus, atau misalnya PPT-nya tiba-tiba keedit sendiri, ya kalian harus siap siaga sih. Makanya sebelum presentasi itu dicek dulu semuanya. Yang keempat, jika ada pertanyaan dijawab dengan sopan dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini harus sih kayaknya, tapi kalau misalnya si pertanyaannya itu biasanya kayak nggak nyambung sama materi yang disampaikan, ya lebih baik ya di itu aja ya, di skip. Selanjutnya tips presentasi dari aku, dari pengalaman aku nih. Yang pertama, tenangin diri dulu, itu harus sih. Misalnya kalian dua kelompok sebelum kalian, pokoknya dua kelompok dulu, atau misalnya satu kelompok, aku biasanya udah tenangin diri dulu, udah tarik nafas dalam, terus kayak cek ini, terus coba ngapalin ini atau gimana gitu kan. Kedua, anggap kontestan sebagai teman. Kan biasanya kalau kalian grogi, aku nggak tahu ya, kalau aku sendiri, kalau aku maju ke depan, aku groginya itu sama teman-teman. Jadi kayak aku tuh nggak bisa fokus karena ngelihat teman-teman yang begitu banyak. Padahal ketemu tiap hari biasanya kan. Kalau itu aku groginya di situ. Tapi aku ada tips. Kalau misalnya kalian maju ke depan, terus harus natap, pandangannya harus ke depan. Jangan natap mata temen-temennya, tetap dahinya. Tetap dahinya, aku selalu sih tetap dahinya. Karena kalau misalnya aku natap matanya langsung, itu aku bakal blank. Jadi kayak, apa ya tadi? Gak tahu kenapa, tapi aku sekedar tips aja, aku tetap jidatnya. Karena kan gak jauh ya, jadi kelihatan natap mata. Lalu buat catatan kecil dari materi yang dijelaskan. Nah ini aku sering banget sih ya. Aku buat catatan lebih kecil lagi, lebih singkat lagi dari PPT agar aku nggak lupa gitu. Keempat, relax gitu loh. Kalian jangan jelasin kayak dikejar sesuatu atau kayak diliatin sama apa ya, guru-guru killer gitu kan. Jadinya relax aja sih menurut aku. Karena kan presentasi itu ya penjelasan dari kalian sendiri, jadi kata-kata kalian itu kayaknya paling mendukung ya. Yang kelima, senyum. Harus sih ini ya, paling enggak kalian senyum gitu kan. Senyumnya jangan terpaksa gitu loh, dari hati, karena satu senyuman itu bisa buat orang senyum juga tuh. Aku pindah dulu. Terus untuk pembuatan slide, pengambilan materi itu
sebaiknya dari makalah. Maksudnya makalah itu kalau misalnya kalian disuruh buat makalah terus disuruh presentasiin, pastinya kalian harus ngambil dari makalahnya itu kan. Dan misalnya per bab gitu kan, per bab ya diusahain dalam satu bab itu ya kalian paling enggak satu paragraf, bukan satu paragraf sih ya, satu paragraf itu kalian bisa kecilin lagi jadi beberapa kalimat, terus kalian taruh di PPT. Jadi gimana ya jelasinnya, kayak dari makalah kalian crop maksudnya kalian singkat-singkat, bukan singkat sih, kayak rangkum. Kalau dari aku sendiri, aku biasanya aku dalam kurungin yang penting, yang kayak benar-benar penting. Lalu habis itu aku buang kata-kata yang tidak penting. Terus aku pokoknya kompres sampai ya benar-benar sebisa aku, benar-benar singkat gitu loh. Aku juga biasanya pakai kata-kata aku sendiri. Dari makalah atau referensi yang digunakan sebagai patokan dan materi yang ada diusahakan untuk dibuat seminimalis mungkin. Lalu untuk desain tulisan harus dibuat dengan jelas agar bisa dibaca dan dilihat. Ini dari tadi sih ya, sebelumnya kan aku bilang harus desain sama tulisannya itu jangan apa sih? Jangan bersatu, jadi harus tabrakan. Kayak backgroundnya putih ya jangan kuning, terus backgroundnya biru ya jangan biru juga. Kalau background biru ya bisa putih, background hitam ya, terus background hitam ya biru gitu kan, nah, itu kan bersatu jadi nggak jelas. Jadi diusahain desainnya itu, kalau misalnya kalian pengen desain yang imut-imut ya kan, yang imut-imut ya kalian cari, dan itu diusahakan jelas ya tulisannya. Atau kalau misalnya nggak jelas ya kalian ganti aja warna tulisannya biar lebih jelas, dan perbesar tulisannya agar ya itu jelas gitu loh, orang bacanya itu jelas, gak kayak hah hah apa ini hah apa ini begitu. Karena dalam pengalaman aku pas SMA, mereka itu sering banget bikin PPT backgroundnya itu putih tapi kayak warna tulisannya itu kuning, jadi kita itu di belakangnya itu kayak hah apa itu tulisan gitu loh. Dan juga biasanya mereka itu malas ngerangkum, dan mereka itu kayak masukin semua, jadi tulisnya itu sampai kecil, jadi mereka bacain gitu loh, bukan jelasin tapi mereka bacain. Kalau misalnya mereka baca, kalau misalnya mereka print terus mereka baca gini ya, itu sama aja kayak bercerita gitu loh, mendongeng, kayak dongeng, bacain dongeng sebelum tidur kali. Oke, ini macet lagi ya. Oke, untuk aku terima kasih karena telah menonton video ini. Aku terima kasih. Aku juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau aku pengucapannya salah. Aku minta maaf karena aku juga manusia semuanya. Teman-teman semuanya, aku juga manusia, aku juga punya salah. Jadi mohon dimaafkan. Nanti aku mungkin akan perbaiki diri setelahnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, mudah-mudahan saja kalian mengerti apa yang aku jelaskan. Kalau misalnya kecepatan, mohon dimaafkan. Tapi menurut aku ini enggak, karena aku biasanya ngomong kayak gini. Ya, terima kasih. Bye-bye. Have a nice day.